Oke. Halo Bu Agustina, udah? Halo, ya saya. Oke, silakan. Baik, selamat bergabung kami mengucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan workshop daring desain learning mandiri yang diselenggarakan oleh IGI Bali. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, izinkan saya mengucapkan salam kepada Bapak dan Ibu guru hebat sekalian. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu guru hebat, seperti yang kita ketahui, e-learning kini sudah menjadi istilah populer seiring kebijakan siswa di berbagai kota di Indonesia diliburkan untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah, menurut Michael, tahun 2013, e-learning itu adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. Nah, saat ini berbagai media dan platform telah tersedia untuk mendukung pembelajaran online tersebut. Seperti yang diingatkan oleh Bapak Kadisdikpora Provinsi Bali kemarin saat pembukaan, guru diharapkan lebih kreatif dalam mengemas pembelajaran online agar suasana belajar tetap menyenangkan di tengah keresahan ini. Nah, bagaimana guru dapat mendesain pembelajaran online supaya menyenangkan? Tips dan pengalaman praktek baik dalam pembelajaran e-learning hari ini pada hari Jumat 3 April 2020 dari 10 pagi sampai 13.00 WITA nanti akan dikupas habis oleh narasumber kita yaitu Ibu Ika Desi Budiarti dengan materi kolaborasi Zoom Meeting, Google Classroom, dan Quizzes. Baik, adapun profil Ibu Ika Desi. Ibu Ika Desi ini merupakan ibu dari dua putri yang lahir di Denpasar tanggal 10 Desember 1986. Bu Ika Desi memiliki perhatian lebih terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan matematika. Penggiat IT untuk pembelajaran ini sudah dimulai sejak tahun 2019. Nah, blogger dan edu content creator adalah kegiatan di luar mengajar yang sejatinya dilakoni oleh demi mempermudah pelaksanaan pembelajaran. Ibu Eka Desi juga menulis di harian lokal Bali serta menerbitkan satu buku yang ber-ISBN berjudul Panduan Kelas Dojo Ceniga Bali, Menilik Etnomatematika dengan Teknologi. Adapun penghargaan yang diperoleh oleh Ibu Ika, itu yang pertama adalah karya ketiga terbaik jenjang SMA dalam kegiatan Pikimat 2019. Dan kemudian juara satu kategori SMA dalam lomba karya inovasi pembelajaran 2019 dan juara 3 lomba media pembelajaran matematika di Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak bersama penjelasan dari Ibu Ika Desi. Dan sebelumnya kami ingatkan kembali bahwa untuk pertanyaan nanti silakan Bapak Ibu tulis pada ruang chat. Nah, kepada Ibu Ika Desi, kami persilahkan. Halo, Ika?
Ika. Oke, benar. Udah 16 tahun. Ada Uh, lanjut. Oke, saya Mbak Tina. Ya, silakan Ika Desi. Lanjut. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sudah mau bersabar karena saya juga baru. Halo? Ya, Kak. Ya. Saya juga tumben menggunakan sebagai host di free conference call sebagai test center ya. Jadi, baik, saya mulai. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan, serta selamat pagi untuk Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung hari ini. Baik Bapak Ibu, sebenarnya saya di sini bukanlah praktisi yang benar-benar membidangi learning management system. Saya hanya menjalankan, dan sekarang saya memberanikan diri difasilitasi oleh IGI Bali untuk berbagi praktik baik apa yang pernah saya lakukan dengan tools-tools yang saya tulis di judulnya tadi, yang Zoom, Google Classroom, dan Quizzes, baik sebelum kita diinstruksikan untuk work from home, ataupun selama kita melakukan instruksi work from home selama hampir 3 minggu ini. Nah, saya melihat hari ini yang sebagian besar bergabung itu adalah Bapak Ibu guru yang saya sudah kenal sekali, sudah menjalankan e-learning selama ini dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi nanti mari kita berbagi, berdiskusi, sharing bersama, belajar bersama, demi kenyamanan anak-anak kita, kemajuan anak-anak kita, dan kemajuan pendidikan pada umumnya. Jadi di sini saya hanya sharing saja. Oke, nah Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah diinfokan oleh Bu Agustina, nama saya adalah Ika Desi Budiarti. Saya saat ini mengajar melaksanakan tugas kedinasan di SMA, sebagai guru matematika di SMAN 2 Abian Semal, tapi status PNS-nya masih di SMAN 2 Mengwi sebenarnya. Jadi di SMAN 2 Abian Semal ini saya sebagai guru dengan surat perintah tugas. Oke. Nah, untuk blogger dan edu content creator itu sekedar branding, personal branding yang saya lakukan setiap saya memberikan materi. Jadi ini adalah hobi yang saya lakukan yang ternyata bermanfaat untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang saya terapkan. Nah, kemudian, niki sosial media saya. Jadi kalau Bapak Ibu mau memanfaatkan saya, ceritanya seperti itu ya, mau memanfaatkan saya, mau berbagi atau memberikan saya masukan, saran, kritik, atau kita berbagi seperti apa, berdiskusi, karena sekarang kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, berhadapan langsung, silahkan dikunjungi website, sosial media, YouTube, Instagram, atau apapun sosial media saya. Oke? Nah, work from home, learn from home, ini sudah hampir 3 minggu kita lakukan mulai dari tanggal 16, yang menyebabkan perubahan pola kerja kita, khususnya dalam hal ini kita sebagai guru, yang awalnya kita masih bisa bertatap muka langsung, nah kemudian masih bisa bertatap muka langsung, sementara waktu ini lewat conference, melalui interaksi tertulis, seperti itu. Oke, nah di sini dalam kegiatan work from home itu sebenarnya yang mendasari kita itu adalah niat bahwa kita harus melayani anak-anak kita dengan kecanggihannya mereka. Itu sebenarnya semangat saya dalam melaksanakan pembelajaran yang memanfaatkan tools e-learning. Oke. Sorry. Oke, nah di sini saya akan lebih banyak sharing
praktik baik khususnya pada mapel matematika peminatan yang saya lakukan bersama 10 kelas siswa saya di 10 kelas MIPA di SMAN 2 Abian Semal. Nah, tools apa yang saya gunakan, kemudian teknisnya seperti apa, bagaimana penerapan saya dalam pembelajaran. Oke. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa SMAN 2 Abian Semal itu adalah sekolah yang baru berdiri, belum genap setahun. Jadi baru saja Agustus kemarin, Juli kemarin mulai kami menerima siswa. Jadi sekolahnya baru, gedungnya baru, tapi fasilitas tidak bisa serta-merta tersedia. Jadi akses WiFi kami belum ada, bahkan saya bawa HP ke sekolah itu sinyalnya masih kacau karena memang agak di dalam posisi sekolahnya. Nah, di sini walaupun dengan kendala seperti itu, nah anak-anak yang saya pegang ini, yang saya ampu 10 kelas ini, memang sudah dari semester 1 saya menggunakan pembelajaran dengan Flip Classroom dan berbantuan Google Classroom dan Quizzes. Nah, kenapa walaupun tidak ada waktu itu kita masih belajar biasa, tapi saya sudah menerapkan e-learning. Ini sebenarnya ceritanya Bu Agustina tahu. Jadi semester kemarin saya harus mengajar di 2 sekolah berbarengan sampai bulan Agustus. Syukurnya waktu itu karena Bu Agustina yang berbaik hati bersedia mencarikan saya pengganti di sekolah di SMAN 2 Mengui karena saya sudah kolaps, tidak sanggup mengajar di 2 sekolah karena memang surat perintah tugas itu turun tanpa saya ada pengganti di sekolah lama. Oke. Nah, tanpa menggunakan tools ini, saya yakin saya tidak akan sanggup semester kemarin itu mengajar sebanyak itu di 2 sekolah. Jadi dengan kemudian apalagi di sekolah lama, saya sudah harus melaksanakan penelitian inovasi pembelajaran yang saya ikutkan di Kesarlindung Dikmen. Oke. Nah, ini. Jadi sebelum work from home dan selama work from home, apa sih perbedaan yang saya lakukan? Oke, sebelum work from home seperti yang saya ceritakan tadi bahwa anak-anak saya sudah terbiasa dengan Google Classroom dan Quizzes dari semester lalu. Yang saya terapkan itu adalah Flip Classroom. Flip Classroom itu adalah pelaksanaan kelas terbalik. Jadi prosedur pelaksanaan pembelajaran yang secara umum, kesimpulan secara gampangnya kita memahami, kesimpulan itu ada di akhir. Nah, tapi kalau di Flip Classroom saat kita masuk kelas, kesimpulan yang saya lakukan kemarin adalah saya mengupload video di Classroom. Saya minta anak-anak, videonya sebentar, durasi 3-5 menit. Saya minta anak-anak membuat resume-nya itu kemudian mereka upload, saya cek. Besok paginya kita sekolah, yang pertama kali kita diskusikan adalah hasil dari resume-nya itu. Kalau ada masalah, kalau ada konsep yang salah kita perbaiki. Kita membuat kesepakatan bersama, jadi kesimpulan itu di awal, jadi di sana kata kunci dari Flip Classroom-nya. Kemudian selanjutnya tentang waktu setelah melakukan kesimpulan itu adalah tentang untuk latihan soal meningkatkan kompetensi anak. Selama latihan soal itu saya kadang menggunakan tulis biasa, latihan biasa, kadang juga sering kalinya saya menggunakan quizzes. Saya ganti-ganti modenya, kadang menggunakan teamwork, kadang yang individual seperti itu. Oke. Nah, jadi pada masa sebelum work from home itu, sebentar, jam belajar online-nya anak-anak itu masih aman. Makanya saya berani menggunakan model Flip Classroom. Jam belajar online-nya anak-anak masih aman, kegiatan belajar daringnya masih terkontrol. Karena esoknya kita masih ada tatap muka untuk penyamaan konsep. Jadi saya masih mendampingi anak-anak untuk melakukan penyamaan konsep. Nah, sekarang pada masa selama work from home, diskusi interaktif dan penugasan terstruktur itu
jadi pilihan saya. Kenapa saya tidak menerapkan flip classroom selama work from home ini, selama kita di rumah ini? Karena semua guru nanti akan memberikan kegiatan daring. Kalau saya paksakan melakukan flip classroom, anak-anak bakal tugasnya berat, dia tidak nyaman seperti itu. Karena rentang saya melakukan kemarin di flip classroom itu kan lumayan panjang. Nah, agar tidak terlalu membebani, kemudian agar kegiatan belajar anak-anak itu tidak lagi learning by touch saja. Jadi, saya memilih menggunakan kegiatan diskusi interaktif terlebih dahulu. Jadi, saya memaparkan satu materi, melemparkan suatu diskusi di classroom, anak-anak kita ajak diskusi, di classroom, di Zoom. Saya memilihkan melakukan kegiatan interaksi di Zoom, kemudian penugasan tersusul yang juga saya lakukan interaksi di classroom. Oke. Nah, ini. Mengapa saya memilih Google Classroom dan Quizzes? Oke. Seperti yang saya bilang tadi, itu sudah diterapkan dari semester 1. Jadi ini bukan barang baru lagi, bukan tools baru lagi bagi anak-anak saya. Di laptop, entah di HP, entah di laptop, di device-nya mereka, itu masih aplikasinya tuh masih ada. Akunnya mereka masih sama. Oke. Kemudian, sistem pengoperasiannya, saya balik. Sistem pengoperasian yang mudah dan gratis. Oke, ini kata kuncinya mudah dan gratis. Jadi anak-anak tidak perlu mengeluarkan biaya. Mereka hanya perlu mengeluarkan kuota untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang itu pun tidak banyak sebenarnya. Nah, kemudian bisa menggunakan akun pribadi. Nah, ini kata kuncinya. Menggunakan akun pribadi. Kenapa saya menekankan di sini menggunakan akun pribadi? Karena sekolah kami ini sekolah baru, belum ada tim IT yang khusus untuk menyiapkan kami yang bisa kegiatan e-learning secara terpusat di. Jadi yang bisa saya lakukan di sini adalah saya mencari fitur-tools yang bisa menggunakan akun pribadi. Mungkin nanti next ke depan kalau sekolah sudah menyiapkan satu akun yang bisa kita pakai bersama untuk mempelajari menggunakan platform-platform yang memang membutuhkan misalnya web sekolah seperti itu, bisa jadi saya akan beralih ke tools-tools yang memang terintegrasi seperti itu. Oke, nah kemudian ini sudah menjadi alasan saya dari semester kemarin bahwa kedua platform ini sudah terkoneksi. Jadi anak-anak mengerjakan kuisis itu nanti hasilnya bisa terekam di Google Classroom. Jadi itu enaknya, jadi saya buat soal di kuisis, nanti anak-anak mengerjakan hasilnya itu terekam di Classroom. Jadi semua nilai anak-anak itu masih tersimpan di Google Classroom. Oke, nah mengapa saya menambahkan Zoom meeting selama 3 minggu ini? Oke, yang pertama, siswa itu butuh pendampingan. Jadi kita tidak bisa melepas siswa, kamu baca buku ini atau cari materi ini, jawab soal ini. Kita nggak bisa seperti itu. Kita tetap harus tetap harus mendampingi anak-anak. Jadi saya carikan platform yang atau aplikasi yang gampang. Jadi kalau di Zoom ini ya, install aplikasinya, tambahkan tinggal nanti kalau kita sebagai host tinggal new meeting, kalau anak-anak mau join dia tinggal join. Jadi pengoperasiannya gampang karena saya harus memutuskan dalam waktu semalam ini apa sih yang mau saya pakai, biar besok saya bisa ngajar dengan nyaman, biar bisa saya berinteraksi dengan anak-anak. Jadi seperti itu. Kemudian sistem pengoperasian yang mudah dan gratis. Kemudian ada lagi video conference yang lumayan stabil menurut saya untuk jaringan saya dan anak-anak. Oke, nah Zoom ini sebenarnya saya sudah kenal kurang lebih 2018, yang mengenalkan itu Bapak host kita, Bapak Dekmet di Semansaku Expo, waktu itu difasilitasi oleh Bu Yuni. Jadi 2018 beliau mengenalkan dengan Zoom. Jadi pas kita diinstruksikan work from home itu saya benar-benar kepikiran, oh iya pernah diajarin pakai Zoom dulu, ya udah kita coba explore. Oke. Nah kemudian ini yang saya lakukan. Bagaimana sih teknis saya mengajar selama ini? Minggu pertama,
di matematika peminatan itu per minggunya itu 3 jam pelajaran. Nah, instruksi jelas waktu itu dari pimpinan atau pemegang kebijakan di sekolah adalah lakukan pembelajaran e-learning sesuai jadwal. Seperti itu. Saya mulai berpikir, kalau seperti itu instruksinya semua guru akan melakukan kegiatan dengan daring, semua guru akan memberikan kegiatan dengan daring, apa anak-anak tidak akan terbebani? Itu dulu. Jadi, yang saya pilihkan adalah, oke, kita lakukan daring, conference, tapi tidak 3 jam. Tidak 3 jam, full 3 jam itu daring. Kita cukup gunakan 40 menit. Zoom itu memang terbatas 40 menit, tapi kalau kita mau lanjut, bisa sebenarnya kan. Itu hal yang gampang untuk kita mau 3 jam pun bisa, 3 jam pelajaran. Tapi di sini saya batasi bahwa, oke, kita 40 menit saja untuk bertemu, untuk menyamakan persepsi dengan anak-anak, untuk mengecek konsepnya anak-anak, seperti apa, kemudian 2 jamnya kita lakukan latihan terstruktur di Google Classroom. Jadi di minggu pertama ini ya, jadi dari 3 jam itu 1 jamnya saya melakukan diskusi via Zoom. Nah, untuk Bapak Ibu di sini yang tampilan saya ini, saya saya ada pen tabletnya, jadi saya bisa langsung live seperti live berdiskusi dengan anak-anak. Nah, kalau misalnya ini saran saya, kalau Bapak Ibu memang pen tabletnya tidak ada, siapkan saja dalam bentuk PowerPoint. Nanti bisa di share screen. Share screen PowerPoint seperti sekarang saya konferensi ini. Seperti sekarang Bapak Ibu seperti kita seperti ini, ya udah PowerPoint-nya yang kita diskusikan dengan anak-anak. Ataupun kalau nggak sempat, foto materinya atau kontennya, nanti diskusikan dengan anak-anak. Seperti itu. Jadi di sini yang saya tekankan bahwa pembelajaran seperti apapun, mau dia kita di kelas, mau kita di e-learning, pendampingan itu tetap harus kita lakukan. Kita tidak bisa lepas dari anak-anak, hanya tinggal menginstruksikan, kerjakan ini, lakukan ini, tidak. Kita harus tetap melakukan pendampingan. Oke. Nah, kemudian satu lagi yang saya lakukan adalah saya selalu merecord kegiatan pembelajaran saya. Gunanya untuk apa? Karena tidak semua anak saya stabil jaringannya. Jadi ada yang tiba-tiba keputus, dia tidak bisa ikut lagi atau entah gimana, masalah di device, masalah di sinyal. Saya record ini kegiatan saya, pembelajaran saya. Recordnya itu tidak langsung diserahkan ke anak. Kenapa? Itu adalah hal yang tidak bisa. 40 menit dikirim ke WA nggak akan cukup, nggak akan bisa habis kuotanya anak-anak. Jadi Bapak Ibu kita harus mau bekerja lebih. Apa yang harus dilakukan? Edit videonya, banyak fitur edit videonya, upload di YouTube atau di platform sosial media atau entah apa, bisa di Drive di YouTube, share linknya ke anak-anak. Itu jauh lebih gampang kita memastikan anak-anak menerima materi yang sudah kita record. Jadi itu tips dari saya. Kemudian, nah ini, minggu pertama masih ini, tadi saya bilang 1 jamnya saya gunakan untuk live, kita diskusi, 2 jamnya adalah tugas mandiri di Instagram. Instagram. Di Google Classroom. Di Google Classroom ini, jangan banyak-banyak Bapak Ibu, saya sarankan Niki, kenapa kalau kita lagi e-learning biasa, kita belajar biasa, tugasnya oke lah, banyak di Google Classroom tidak masalah. Kita masih akan bisa membantu mereka besoknya di sekolah. Tapi saat mereka sedang berada di rumah dan mereka harus ada pekerjaan lain, tugas lain yang juga harus diselesaikan, sederhanakanlah tugas itu, bukan dalam artian menyederhanakan soalnya tidak sesuai konten atau bagaimana, tapi kita bisa prediksi bahwa soal ini setelah dia mendengarkan video atau mengikuti Zoom, dia akan berusaha tertarik untuk menjawabnya. Oke. Nah, kemudian minta anak berikan batas waktu yang agak longgar menurut saya. Jadi kalau ini sih sebenarnya tergantung karena kalau saya dengan anak-anak sudah terbiasa seperti ini, mereka juga saya berikan kelonggaran yang terbatas. Nah, gimana maksudnya itu? Dia longgar tapi terbatas juga. Tapi intinya mereka
tetap mengikuti aturan saya. Itu mungkin itu perlu pembiasaan. Jadi anak-anak saya berikan kelonggaran dalam jangka waktu. Jadi tidak saya batasi bahwa dia harus selesai 2 jam pelajaran itu, tidak. Saya berikan waktu dalam jangka waktu 1 hari untuk tugas itu sudah harus saya terima dalam paling lambat ya jam 12 saat jam 10 malam. Nah, kan? Oke. Sebentar. Oke, nah ini tugas yang kita masukkan, yang anak-anak upload di classroom, jangan diabaikan. Cuman dilihat, oh mereka udah ngumpul, enggak. Usahakan kita memberikan umpan balik kepada anak-anak. Jadi jangan diabaikan, jangan kasih nilai aja berapa, enggak. Kita usahakan berikan umpan balik seperti apa. Nah di classroom ini kan ada tambah komentar. Ini saya memberikan, nih contoh anak saya menulis ini karena di komentarnya nggak bisa pakai simbol, jadi saya menulis yang gampang aja. Dia mau menulis vektor KL. Seharusnya mencari vektor KL itu adalah vektor posisi OL dikurangi vektor posisi OK. Nah, anak saya nulisnya cuman titik L kurangi titik K. Oke, secara hitungan dia benar, tapi secara konsep kan dia salah. Nah, itu saya tetap komentari. Saya tandai mana yang dia bermasalah, ini komentarnya, ini yang bermasalah, ini komentarnya. Di kolom komentar di sini pun saya tetap berikan komentar apa yang dia masih kurang. Jadi perhatikan penulisan vektor posisi seperti itu. Kalau memang anak kita bagus, misalnya sudah bagus seperti apa, berikan juga komentar penghargaan biar dia semangat. Oke, itu untuk di classroom. Jadi jangan jadikan LMS ini sekedar alat untuk pengumpul tugas, bukan. Kembalikan LMS itu ke fitrahnya sebagai tempat untuk kita berinteraksi secara online dengan anak-anak. Bisa, pasti. Oke. Nah, ini kalau kemarin kuisis saya lakukan di kegiatan harian, ini karena memang jadwalnya di minggu kedua itu adalah jadwal penilaian harian saya, jadi saya gunakan di minggu kedua itu adalah kegiatan penilaian harian. Jadi Bapak Ibu bisa lihat anak-anak mengerjakan, nanti nilainya juga akan terrecord di Google Classroom. Nah, kenapa saya memilih kuisis daripada Google Form? Jadi sebenarnya ini sama saja, bisa juga. Cuman kemarin karena saya terbatas waktu, sedangkan di Google Form saya harus simbolnya, insert simbolnya masih agak susah, sedangkan di kuisis sudah tersedia walaupun tidak full banget fiturnya, tapi lebih memudahkan saya dalam penulisan simbol-simbol di matematika. Kalau Bapak Ibu di guru-guru non-science, Bapak Ibu guru non-science menggunakan Google Form itu sudah bagus juga, udah keren gitu. Nah, kalau udah yang penilaian, kalau kami yang di matematika, kami harus berbicara tentang simbol, menampilkan simbol. Nah, kemarin saya sempat ngelihat chat ada Bu Maharani, kalau nggak salah, ada nggak fitur atau tools yang bisa kita gunakan untuk menulis simbol matematika. Nah, ini saran penulisan simbol matematika yang bagus itu, jadi saya jarang menggunakan equation di Word, karena ada beberapa fitur yang tidak cocok dengan simbol matematika yang di Indonesia, karena yang di Word equation itu dia menggunakan simbol resmi, simbol internasional. Oke, kayak saya menulis log, menulis limit, itu agak susah, log terutama. Nah, jadi yang saya lakukan ada fitur apa istilahnya tuh, equation LaTeX editor. Itu Bapak Ibu bisa cari di browser. Jadi namanya equation LaTeX editor. Nanti gambarnya sudah kita akan menulis simbol di sana, simbol matematika di sana. Kemudian hasil akhirnya adalah berupa gambar. Jadi hasil akhirnya itu berupa dalam bentuk gambar. Gambarnya itu sudah bersih, rapi. Jadi tinggal kita insert ke. Jadi nanti bisa di-search ya, equation LaTeX editor. Oke. Sebentar. Sebentar, Pak. Oke. Saya lanjut. Nah, ini di minggu kedua, kalau Bapak Ibu ingat, Pak Mas Menteri, Mas Nadiem mengadakan conference bersama beberapa praktisi pendidikan yang
mengeluarkan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Nah, yang menjadi poin penting saya, yang menjadi perhatian utama saya adalah poin yang ketiga, pembelajaran daring jarak jauh untuk memberi pengalaman belajar bermakna tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Oke, kita fokuskan pada kecakapan hidup, bervariasi, sesuai minat dan kondisi, mempertimbangkan kesenjangan dan fasilitas belajar. Oke, jadi di sini kita sudah diizinkan bahwa sebenarnya kita tidak harus melaksanakan pembelajaran sesuai jam pelajaran. Jadi kalau memang sekolah bisa menurut saya, menurut pendapat saya, sekolah bisa mengambil kebijakan, diatur jadwalnya. Jadi diatur jadwalnya seperti apa yang memang tidak terlalu membebani siswa dari segi akses dan fasilitas, seperti itu terutama karena mulai di minggu ketiga ini orang tua tuh mulai mengeluh karena mereka mulai dirumahkan, penghasilannya berkurang, bagaimana mereka ke depan, kita nggak tahu nih seberapa lama masa darurat COVID ini akan berlaku, jadi itu mulai harus kita pikirkan dari sisi sekolah. Nah, di sini, jadi di minggu ketiga saya mulai agak meringankan beban anak-anak, jadi dengan saya pun sebenarnya mereka nggak terlalu beban sih ya. Nah, meringankan, kadang saya berencana akan menyelingi dengan kegiatan yang tidak terfokus ke matematika. Apa yang saya lakukan di minggu ketiga? Jadi saya berikan minggu ketiga ini, sehingga saya bisa di sini sekarang saya berikan anak-anak dari hal-hal yang berbau matematika dulu. Apa yang saya lakukan? Saya berikan mereka tugas yang pertama tidak ada kaitannya dengan online sama sekali, yaitu jurnal kebaikan. Ini saya adopsi dari sistem pendidikan yang ada di Finlandia kalau nggak salah. Kalau di sana diatur hari Senin kamu harus melakukan ini kebaikannya, hari Selasa ini, hari keberapa baru bebas. Nah, karena anak-anak dalam kondisi di rumah toh juga tidak kemana-mana, saya bebaskan anak-anak, silahkan kamu tulis kegiatan positif apapun yang kamu lakukan di rumah. Saya sebut ini jurnal kebaikan. Positif apapun yang kamu lakukan di rumah, entah itu menyapu halaman, membaca buku, bahkan makan bersama dengan orang tua pun, itu adalah satu kegiatan positif. Tulislah itu dalam satu bentuk jurnal, mintakan ke orang tuamu untuk minta orang tuamu membaca, benar nggak kamu sudah melakukan seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi selain mengajarkan anak untuk menulis, jadi dia juga peduli lingkungan, seperti itu. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah pendidikan tanggap bencana. Nah, kalau pendidikan tanggap bencana di sini, saya nggak mungkin meminta mereka untuk yang harus keluar membeli alat atau seperti apa. Nah, apa yang saya lakukan ini adalah hal yang mereka sukai. Saya ajak mereka membuat infografis, saya berikan topik-topiknya. Topik-topiknya itu terkait COVID-19. Jadi apa itu COVID-19, apa yang harus kita lakukan, upaya pencegahan, gejala-gejala klinisnya seperti apa, mereka memilih tersebut, membuat infografis. Anak-anak kita itu keren sebenarnya kalau udah urusan yang seperti ini. Jadi saya bebaskan mau menggunakan aplikasi apapun, bisa Canva, bisa PowerPoint, bebas. Tapi yang pasti di sini mereka membaca, mereka menulis, dan mereka menyampaikan, memahami apa yang mereka tulis. Kemudian juga di sini saya menekankan etika berinternet atau istilahnya netiquette. Jadi kalau ada anak-anak asal nyomot dari Google, langsung saya kasih tahu, nggak boleh seperti itu. Misalnya mereka akan mengulang kembali, lebih baik membuat sendiri atau mencantumkan sumber. Jadi ini seperti pembelajaran terintegrasi dia. Ada karakternya, ada TI-nya, ada literasinya, membacanya, menulisnya, seperti itu, mengungkapkan ide. Jadi seperti ini yang saya lakukan di minggu ketiga ini. Nah, minggu keempat rencananya saya mulai akan kembali menyinggung materi matematika sedikit, biar mereka tidak terlalu lepas, sembari jurnal kebaikannya tetap jalan. Seperti itu. Oke, nah ini guru BK kami. Kendala selama pelaksanaan pembelajaran dan solusinya. Ini kendala yang saya temukan dan sudah dibantu. Oke, trouble signal defisit siswa di Zoom sehingga siswa tidak bisa mengikuti. Solusinya seperti yang saya bilang tadi, Zoom-nya direcord, kemudian diupload ke YouTube, infokan linknya ke anak-anak. Sehingga anak-anak bisa mengikuti apa kegiatan yang sudah dilakukan di Zoom. Oke, tidak mengumpulkan tugas di classroom, tidak mengerjakan penilaian.
Oke, nah ini pentingnya bahwa kita harus merecord berinteraksi dengan anak-anak melalui tugasnya. Jadi di sini saya meminta tolong kepada wali, kepada BK untuk menelusuri ke orang tua, jadi bukan ke siswanya dulu, ke orang tua ada kendala apa sih yang dialami oleh siswa, kemudian kita tentukan solusinya bersama seperti apa biar anak-anak tetap bisa terlayani pembelajarannya. Mungkin yang Bapak Ibu yang mengikuti timeline saya di Facebook atau di Instagram sudah sering karena saya lumayan sering ngepost bagaimana kegiatan-kegiatan kami selama 3 minggu ini. Oke, nah saya juga melakukan evaluasi pembelajaran menurut siswa. Ini saya lakukan di minggu pertama karena terkait tools ya, terkait tools. Jadi di sini pertanyaannya lumayan 98% siswa saya menyatakan bahwa mereka bisa mengikuti pembelajaran Zoom. Kemudian 93%-nya menyatakan bahwa mereka Zoom itu menarik bagi mereka. Kemudian apakah materi vektor yang dijelaskan atau kita diskusikan di Zoom itu sekitar 81% menyatakan bisa memahami. Kemudian apakah soal di classroom bisa mereka jawab setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, itu kurang lebih 82% bisa menyatakan bahwa mereka bisa menjawab apa yang saya berikan. Saya tidak banyak memberikan soal di classroom, 2-3 soal seperti itu saja, walaupun rentang waktu mereka 2 jam pelajaran. Jadi biar mereka tidak terlalu terbebani karena harus terus melihat kertas, menulis, ngupload, nulis, ngupload seperti itu. Oke. Evaluasi pembelajaran menurut siswa. Apakah soal di classroom menurut kalian susah? Ini 58% ya menyatakan bahwa itu tidak susah. Kemudian apakah soal latihan yang di Google Classroom menurut kalian banyak? Jadi 88% menyatakan tidak banyak. Nah, kemudian apakah waktu yang saya berikan untuk mengerjakan soal di Google Classroom itu cukup bagi mereka dalam sehari itu? Cukup. Oke, ini sebenarnya saya minta juga mereka memberikan masukan secara jujur mengenai pembelajaran ke depannya mereka pengen seperti apa. Oke. Nah, bagaimana dengan mapel yang lain? Nah, di sini ini persiapan. Jadi tanggal 16 waktu surat instruksi bahwa kita harus bekerja dari rumah itu turun, kami guru-guru di rapat. Jadi ini menyalahi aturan berkerumun sih, tapi waktu itu belum keluar ya aturannya. Jadi kami membuat rapat persiapan. Instruksinya jelas saat itu seperti yang saya bilang tadi bahwa lakukan pembelajaran daring dengan apa yang Bapak Ibu kuasai, layani anak-anak dengan cara daring sesuai jam pelajarannya. Nah, di sini saya menemukan teman-teman yang memang saya anggap sefrekuensi ya seperti ini. Jadi mereka bertanya, Bu Ika mau pakai apa? Saya mau pakai Zoom, mau coba. Oke, mereka ini kita sedang nyoba Zoom, jadi berganti-gantian menjadi host. Jadi besoknya beberapa guru bisa melakukan kegiatan dengan Zoom. Oke, ini contoh beberapa guru pelaksana. Ada seperti yang saya bilang tadi, di sekolah kami di sekolah kami dibebaskan menggunakan platform apapun. Jadi ada teman yang pakai psikologi, ada yang kuisis saja seperti itu. Yang penting anak-anak terlayani pembelajarannya. Oke, nah ini. Baik Bapak Ibu, belajar di rumah, belajar di sekolah, tetaplah harus berpihak kepada anak-anak. Dengan memastikan anak-anak mendapat personalisasi pengalaman belajar yang bermakna itu hal yang sangat benar-benar mendasari saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi mengalami pembelajaran yang bermakna sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Jadi di sini intinya bahwa kita harus tetap memastikan bahwa anak-anak itu nyaman belajarnya, mengalami pembelajaran yang bermakna. Oke. Nah, ini mungkin Pak Depme tahu nih karena beliau sumber gambar ini, dan ini adalah gambar yang benar-benar menggugah saya setelah saya sempat vakum. 2011 saya mulai melakukan kegiatan pembelajaran berbasis ICT, kemudian 2014 mulai di Blended Learning. Saya sempat vakum di 2017, 2018 ketemu beliau, ini adalah gambar yang benar menggugah saya. Jadi saat kita ingin berada di penguasaan, pengintegrasian, menghasilkan, kita harus bersedia dulu ada di emerging-nya. Bahwa kita harus ada di tangga terbawah dulu. Bahwa kita harus benar-benar menyadari bahwa ICT itu penting sekarang. Saat kita tidak bersedia menyadari itu, kita tidak akan bisa melaju ke tangga-tangga
sebelumnya. Nah, ini bentuk pengingat diri saya. Jadi gambar ini benar-benar berkesan bagi saya. Saat ini kita ada di tangga yang mana? Jadi saat ini kita ada di tangga yang mana? Saat sudah menemukan di tangga yang mana, ayo kita upgrade diri biar kita bisa naik tangga. Seperti itu. Oke, nah ini Bapak Ibu sebenarnya besok karena sekarang saya diberikan waktu untuk sharing praktik baik, jadi ada teman-teman besok kalau nggak salah yang akan memberikan tentang Google Form, Google Classroom, itu lebih ke tutorial. Nah, ini saya berikan link tutorial yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, atau nanti setelah selesai, saya lagi satu slide aja, setelah selesai ini kita diskusikan mungkin Bapak Ibu menemukan kendala atau menemukan sesuatu yang baru, biar saya juga mendapat informasi terbaru. Kita diskusi bersama, teman-teman yang paham, mari kita berdiskusi seperti apa sih Google Classroom itu, Quizzes, Zoom, seperti itu. Jadi ini adalah platform-platform yang pengoperasiannya tuh sangat sederhana bagi kita guru ataupun bagi siswa, seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Ika Desi atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu, jadi dapat kita dengar tadi bahwa alasan kolaborasi dari 3 tools tadi, yaitu Zoom Meeting, Google Classroom, dan Quizzes. Yang pertama itu adalah alasannya adalah pengoperasiannya sangat mudah ya dan gratis, kemudian bisa menggunakan akun pribadi. Nah, untuk saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama. Yang pertama dari Pak Ide Bagus Made Yuda Permana, yaitu apakah penggunaan Zoom itu dibatasi untuk siswa yang akan bergabung? Begitu Bu Ika. Mungkin langsung ditanggapi. Oke, langsung. Kalau Zoom itu untuk versi gratisnya itu adalah berbatas waktu 40 menit dan 100 partisipan. Jadi kalau kita punya kelas SMA itu kan paling banyak 36. Jadi saya bisa melakukan Zoom untuk satu kelas sekali 40 menit itu. Jadi seperti itu. Itu juga bagi saya kalau kita belajar mengajar sesuai jadwal 36 orang di sekali Zoom itu lebih nyaman. Oke. Sudah jelas ya Pak Ide Bagus Made Yuda Permana ya. Ada pembatasan itu sampai 100 orang ya Bu Ika ya. 100 nah, orang. Kalau misalnya kita untuk yang satu kelas kan kayaknya nggak masalah ya. Nggak masalah. Oke. Kemudian ada dari Ibu Mila Ratnasari. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana sih cara membuat Quizzes agar soal dapat diakses? Mungkin maksudnya di sini diimport ke dalam Google Classroom Bu Ika. Untuk diimport ke Google Classroom, Ibu harus punya dulu kelas di Google Classroom. Jadi kalau sudah punya di kelas di Google Classroom, kemudian Ibu buat soal, nanti bisa dicek tutorialnya yang tadi itu, tutorial untuk membuat quizzes. Di sebelum Ibu menjalankan quiz itu, ada pilihan, mau dikirim ke kelas nggak? Mau ditugaskan ke classroom nggak? Ada lambang classroom di sana. Nanti tinggal dicentang kelas mana yang mau kita kasih, seperti itu. Oke, berarti Quizzesnya udah kita buat, tinggal nanti di Quizzes itu ada link ya untuk bisa dimasukkan. Udah, berarti mereka udah berpartner di sini Bapak Ibu. Ya, jadi gampang di situ, tinggal klik-klik doang. Oke, next. Nah, katanya di sini kita mau pakai Zoom meeting nih Bu Ika. Terus gimana sih caranya nge-record biar bisa nanti setelah ini di floor ke siswa ya, bagi mungkin yang belum jelas atau pengen mengulang itu materinya. Kalau untuk record biasanya kalau aplikasi itu di bawah Pak, di bawah itu ada tombol recordnya, ada kok Bapak nih tadi itu. Di cek aja satu-satu itu ada tombol record. Atau kalau Bapak mau akan men-schedule, jadi kalau saya sukanya di schedule, jadi biar saya tidak cepet-cepetan menginfokan ID dan password meetingnya ke anak-anak, saya kemarinnya sudah saya schedule. Pas pada saat men-schedule di Zoom.us-nya itu bisa dipilih mau merecord atau enggak. Jadi saya selalu pilih merecord. Jadi otomatis saat saya memulai, saya nggak lupa nge-record, udah aplikasinya yang langsung record, seperti itu. Jadi saya biasanya men-schedule-nya.
Oke. Eh, ini ada pertanyaan lagi nih. Mana ya tadi? Di sini bisa nggak katanya Zoho Form itu di-link langsung ke Google Classroom, Bu Ika? Kalau Soho Form itu Zoho belum itu ya? bagiannya beli map itu. Oh iya, sorry. Saya belum mencoba juga. Terus ini nih, kalau kemarin-kemarin katanya ini kan banyak anak SMA, SMP yang menggunakan ini. Nah, kalau misalnya nanti ke SD sama apalagi yang PAUD TK itu kira-kira bisa nggak itu, Bu Ika? Saya menceritakan pengalaman anak saya, seperti Bu Rusmila kemarin, karena kami punya anak di tingkat dasar. Anak saya masih TK besar dan di sekolahnya menggunakan Google Classroom. Jadi seperti itu. Mungkin di sini ada salah satu gininya juga join ibu kepala sekolah SD di yayasan anak saya bersekolah. Jadi mereka di tingkat SD pun penggunaan Google Classroom itu bisa. Di tingkat SD, anak saya TK besar. Di tingkat TK besar, anak saya menggunakan Google Classroom. Jadi gurunya itu dia memvideokan dirinya mulai dari awal seperti kegiatan biasa di kelas. Diajak sembahyang, diajak nyanyi anak-anak, kemudian diberikan worksheet. Jadi saya setiap Senin ke sekolah anak saya untuk mengambil worksheet selama seminggu. Diberikan worksheet, kami selaku orang tua mendampingi, memvideokan, mendokumentasikan, dan mengirim kembali ke gurunya bahwa ini anak saya sudah bekerja seperti ini. Jadi seperti itu pemanfaatan di tingkat dasar. Kemudian kalau nggak salah di tingkat SD di yayasan anak saya bersekolah, mereka juga melakukan conference via Zoom juga sama untuk beberapa mata pelajaran tertentu bersama gurunya. Seperti itu mungkin. Oke, ini ada lagi nih, Bu Ika katanya udah pernah nyoba Webex nggak? Jadinya apa sih kelebihan Zoom sama Webex? Mohon maaf sampai saat ini saya kalau di Webex paling saya sebagai peserta aja. Ini di free conference call pun saya cuma menjadi presenternya. Gininya untuk bisa share screen-nya. Kalau saya belum pernah menjadi presenter atau host di Webex. Mungkin nanti yang Bapak Ibu yang lain yang sudah berpengalaman, ayo kita sharing seperti apa kelebihan kekurangannya. Nah, ini nih Pak, Bu, Ibu kan matematika nih, ditanya ini, bagaimana sih efektivitasnya nih kalau kita hitung-hitungan karena kita mengkolaborasikan antara Zoom meeting, kemudian Google Classroom, kemudian quizzes, dihitung dari katanya jumlah paket data yang harus disediakan oleh siswa. Nah, kira-kira itu ekonomis apa enggak gitu loh maksudnya, mungkin. Gimana ya? Kalau itu seperti yang saya bilang tadi, itu adalah komitmen anak-anak. Saya syukurnya dari beberapa di satu kelas anak-anak saya 36, paling hanya beberapa aja yang terkendala trouble seperti itu untuk tidak bisa karena alasan kuota sampai saat ini ya. Dan itu pun sudah kita berikan cara lain untuk dia bisa mengikuti pembelajaran seperti itu. Nah, apalagi saya yang seperti yang saya ceritakan tadi, saya mengalami perubahan cara mengajar dari yang sebelum dirumahkan dan selama kita dirumahkan. Nah, sebelum kita dirumahkan, karena saya sendiri yang menggunakan. Oke, ada mungkin beberapa guru lain, saya juga tidak terlalu tahu. Saya merasa saya bebas pakai kuota anak-anak untuk malam. Pakai kuota anak-anak untuk malam, ya udah kasih video, tonton nih video, kamu buat resume, kita bahas, besok kita buat simpulan di kelas. Itu kan lumayan ngabisin kuota. Bisa mereka buat soal, gini. Tapi setelah masuk ke work from home ini, saya mulai berpikir, nggak saya sendiri soalnya yang pakai, gitu. Nggak saya sendiri yang akan mengerjakan daring. Saya harus memilih sesuatu yang simple untuk anak-anak. Makanya saya pilihkan, saya tidak mengupload video menonton lagi, dan di awal pun saya bilang, kalau kamu terkendala device, saya izinkan kamu tidak ikut Zoom. Tapi nanti saya akan berikan link yang bisa kamu pelajari. Tapi antusias anak-anak lumayan karena mereka merasakan bisa mungkin ini ya, efek samping dari Zoom itu bukan mereka sugestinya ikut Zoom tuh mungkin tidak matematika mungkin ya, karena mereka bisa ketemu teman,
sekian lama seperti itu. Jadi mereka ingin merasakan gimana belajar live-nya itu seperti apa. Jadi lumayan yang gabung di Zoom. Jadi kalau saya belum sempat sih menanyakan ke anak-anak berapa untuk saya aja, karena nggak bisa juga untuk saya aja. Saya tanya selama ini mereka sudah berapa menghabiskan kuotanya, seperti itu. Oke, ini ada lagi dari Bu Nur Aini, katanya dia guru SD. Nah, kemudian biasanya pakai WA doang, itu kan difoto tugasnya, kemudian mereka ngumpul juga via WA seperti itu. Dan untuk kayaknya tidak memungkinkan untuk penggunaan Google Classroom, Quizzes dan Zoom. Kira-kira model e-learning lainnya yang bisa digunakan, kira-kira ada nggak Bu sarannya, Bu? Itu pun Ibu sudah melakukan kegiatan daring juga, gitu. Sudah melayani mengajak anak-anak belajar. Nah, makanya saya Bapak Ibu, yang mau saya tekankan bahwa apapun yang Bapak Ibu lakukan selama work from home ini, sepanjang kita sudah melayani anak-anak dengan benar, jadi tidak hanya memberikan tugas saja, tidak memberikan tugas tanpa entah diperiksa entah enggak. Jadi walaupun dengan WA misalnya Ibu bisa koreksi seperti apa tugasnya anak-anak, memberikan umpan balik ke anak-anak, itu sudah pembelajaran bagi saya. Dan Bapak Ibu yang seperti itu sudah Bapak Ibu guru hebat yang mau bersedia melayani anak-anak kita dalam kondisi seperti ini. Oke. Nah, ini ada lagi nih guru SD juga nih, Ibu siapa tadi ya, langsung hilang lagi. Ibunya katanya udah pakai Google Classroom, terus ternyata minggu-minggu berikutnya udah mulai berkurang. Kira-kira ada nggak trik-trik supaya menarik untuk soal di Google Classroom untuk anak SD? Kayaknya dengan Quizzes tadi kayaknya menarik ya Bu, Bu Ika ya, untuk anak SD ya. Atau Ibu coba mungkin anak-anak kangen dengan Ibu videokan, Ibu kirim di Classroom, menyapa seperti apa, menginstruksikan dengan tugas dengan video seperti itu. Banyak hal menarik sebenarnya yang bisa kita lakukan. Jadi dengan Quizzes bisa, dengan itu udah bentuk video seperti itu tadi. Jadi di SD itu sebenarnya lebih banyak kita bisa melakukan kegiatan memanipulasi benda seperti itu kan, karena anak-anak SD kan memang tahap belajarnya seperti itu. Beda dengan kita yang sudah ada di level SMA kan, di on paper aja mereka sebenarnya sudah paham kalau di SMA, tapi kalau SD kan banyak hal yang bisa kita eksplor gitu. Oke. Ini ada lagi nih, katanya kalau Quizzes itu tiap soal dibatasi waktu pengerjaannya. Apa ada setting agar waktu pengerjaan keseluruhan yang dibatasi dan siswa bisa skip bolak-balik ke soal yang dilewati, katanya gitu Bu Ika? Saya belum benar-benar memperhatikan sih. Sepertinya sih enggak ya rasanya kemarin sih enggak. Cuman di sini kan lumayan satu soal itu paling sekarang sudah ditingkatkan jadi 15 menit. Jadi kalau saya memang agak santai dengan anak-anak, saya berikan aja mereka juga bekerja sendiri di rumah kan, saya biarkan di batas waktu maksimal. Walaupun itu sebenarnya nggak bagus ya. Ya. Saya nggak bagus. Ya, itu termasuk karakteristik ya. Gini pembinaan karakter kayaknya itu ya. Oke. Nah, ini tadi terkait dengan karakter kita untuk anak-anak itu kan katanya kalau Quizzes ya mereka bisa buka laman yang lain untuk mencari jawaban. Kalau menurut Ibu Ika sendiri bagaimana itu kalau misalnya ada hal seperti itu? Oke. Seperti yang dibilang kemarin Bu Susiani, kalau nggak salah kita tidak hanya bisa berpatokan kepada satu hasil tes saja. Iya. Kita sudah kenal anak-anak kita kan, kita sudah tahu seperti apa mereka. Oh ini yang bagus. Yeah. Kalau tiba-tiba ada yang bagus, dia yang maksudnya nggak mampu, tiba-tiba nilainya bagus, kita patut pertanyakan, cek lagi tugas-tugasnya yang lain seperti apa. Itu aja sih sebenarnya. Jadi di situasi seperti ini kita agak susah karena memang anak-anak tidak bisa kita cek seperti apa mereka bekerja. Kita hanya tahu mereka bekerja di rumah. Kalau melakukan pilihan materi untuk tools tersebut, mungkin ketiga tools tadi mungkin Bu Ika, karakteristik pemilihan materi. Oke, kalau di Google Classroom karakteristik pemilihan materi,
Jadi Google Classroom itu lebih ke, maksudnya ini adalah kelas digitalnya kita. Jadi bagaimana kita mau mengajar sesuai dengan susunan-susunan yang sudah dirancang seperti itu. Jadi misalnya mau ngupload materi apapun yang memang sudah kita rancang, tinggal digitalkan, itu bisa di Google Classroom. Jadi seperti yang saya bilang, di sisi anak saya itu kan gurunya dalam waktu cuma 2 hari mereka harus membuat video seperti itu dan diupload di Google Classroom, itu bisa seperti itu. Atau kalau enggak, berikan dia diskusi, misalnya berikan pertanyaan terbuka, lakukan di kolom komentarnya, itu kan bentuk interaksi juga di Google Classroom. Oke. Ini ada lagi nih, apakah Quizzes bisa digunakan untuk membuat soal selain pilihan ganda, seperti soal dalam bentuk TPS atau lainnya, Bu? Kalau nggak salah dia bisa diuraian, isian singkat rasanya kalau nggak salah. Isian singkat ya, kayak isian singkat sama gitu. kayak di Google Form gitu ya? Google Form, mirip dia. Mirip-mirip gitu ya. Iya. Kemudian Google Classroom, apakah Google Classroom memiliki kelemahan terutama di tes? Dan kalau misalnya salah, apa bisa di-reset layaknya e-learning? Google Classroom, itu mungkin maksudnya Google Form kali ya? Ya kali ya. Ya, kalau Google Form, jujur saya belum pernah menggunakan untuk di tes, saya hanya baru menggunakan untuk di survei. Jadi besok akan ada, kalau nggak salah Pak Wiswaham ya, kalau nggak salah yang Ya, yang Google Form. Google Form, kalau pas tuntas tentang Google Form, beliau mungkin yang akan lebih ahlinya. Atau mungkin sekarang waktu kalau ada teman-teman yang bisa. Iya, saya rencananya ini nih, halo Pak Detmep. Ya, mungkin kita bisa buka diskusi ya ini. Halo Pak Detmep. Saya tipenya soalnya agak gimana? Jadi Pak Detmep ideal banget dalam ya, jadi bagi Bapak Ibu yang misalnya mau memberikan saran atau masukan, silahkan minta di on-cam. Q&A session has started. Kemudian Quizzes. Berarti ada beberapa aplikasi yang terintegrasi digunakan via Zoom-nya. Bagaimana kalau dalam satu LMS seperti pada Moodle aplikasi yang bisa terintegrasi Zoom? Karena saya mengalami permasalahan untuk Zoom yang sudah terintegrasi pada LMS Moodle. Nah, di sini tidak seperti ketika Zoom itu sendiri yang jumlah partisipannya bisa 100. Tetapi pada Moodle LMS dia hanya sekitar 30 siswa. Ya, sekian pertanyaan saya. Ya, mungkin langsung bisa dijawab Bu Ika, atau mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan, silahkan. Yang ingin memberikan tanggapan dengan pertanyaan Bapak tadi, Pak siapa namanya tadi? Pak Anak Agung ya? Iya. Anak Agung Gede Era. Halo Bu Ika. Halo. Ya, silakan. Mungkin ada yang bisa ditanggapi. Gimana ya? Sepertinya pengalaman Bapaknya itu lebih luas dari saya, Mbak. Karena beliau sudah menggunakan di Moodle. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu saya tuh versi gratis dan penggunaan akun pribadi seperti itu. Jadi yang saya share itu adalah apa yang saya lakukan kemarin. Jadi kalau di Moodle ternyata terbatas seperti itu. Saya juga baru tahu. Saya kira sama seperti kita yang gratis seperti ini. Ya. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang memberikan tanggapan mungkin. Silakan minta di on kan. Yang mau gini klik ikon tanda tanya ya. Iya. Ya bisa. Yang mau ngomong soal yang mau menjawab silakan klik ikon yang ada tanda tanyanya tadi. Oke, udah. Sudah? Mungkin Pak Detmep dari ini yang pengalaman mungkin tentang ini ICT. Beliau yang mengenalkan saya dengan Lupa tadi saya nggak nyimak apa maksudnya. Di Moodle yang Zoom yang di Moodle ternyata cuma 30 partisipan gitu.
Oh gitu. Ya, saya Nah, juga baru tahu, Pak. oh ya. Untuk modal mungkin saya tidak terlalu eh, apa ya. Cuman ya seperti biasa namanya juga aplikasi, apalagi Ada. yang gratis pasti ada dibatasi. Dia nggak mungkin ada full kecuali FCC ini saya juga baru menemukan. Tapi kedepannya pasti ada batasan. Contohnya ya kayak record ada batasannya. Biasa itu. Cuman kalau di modal rasanya memang ada batasan seperti itu. Ya, ini yang perlu kita pahami bersama. Mungkin nanti saya sharing ada aplikasi yang saya temukan ada batasannya juga, cuman kita bisa maksimalkan sendiri kok. Ya biasalah, namanya gratis pasti enggak full. Ya, Oke. ini pinternya kita ngoprek mencari-cari. Berburu. Oke, itu kayaknya Pak Putu Hendra itu ingin bertanya itu. Silakan Pak Putu Hendra. Urutan ini dulu ya. Ini Bu Ayu Suhendrawati. Mana Bu Su? Yang di question QA. Oh yang, ya oke. Silakan. Saya nggak kelihatan soal yang QR-nya itu. Halo Bu Ayu Suhendrawati. Mana ya? Wah, bapaknya sambil ngajar tuh. Siapa itu? Yang gini. Hah? Langsung disebutin aja Pak Dek. Urutan berikutnya siapa? Pak Pas Artana ada? Itu katanya Pak Dewo Yuda mau bantu jawab Pak Dek. Bu Suci yang ngechat tuh. Pak Dewo Yuda. Dewa. Yang bertanya. Bentar. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin saya sedikit memberikan ide gitu. Bukan solusi sih sebenarnya. Karena Mungkin kalau bahasanya yang trik ya. perhatikan di Halo. Ya. Ya, silakan Ya, Pak. kalau yang perhatikan kalau Zoom yang terintegrasi dengan model itu dia perlu akun bisnis atau akun yang lebih premium kalau tidak salah. Jadi ya kalau yang gratis mungkin ada dibatasi seperti itu. Mungkin ya kalau memang mau kita coba ya nggak bisa terlalu terintegrasi sekali, mungkin hanya link saja kita kasih. Jadi mereka tetap larinya ke Zoom yang biasa gitu. Jadi nggak langsung lewat modalnya. Mungkin itu bisa dicoba sebagai salah satu solusinya mungkin. Oke, terima kasih. Yuda. Halo, ya. Itu tuh maksudnya akun bisnis tuh akun Google-nya. Akun Zoom-nya. Akun Zoom. Zoom-nya. Oh, akun Zoom-nya yang yang premium. Oke. Yang premium itu. Oke. Oke, Thank you. terima kasih. Ya, makasih. Mungkin ada lagi pertanyaan? Karena tadi udah dibantu jawab, mungkin ada yang ingin bertanya ini Pak Hendrawi, siapa nih? Pak Hendra, saya ingin bertanya katanya. Sama Oh ya, ini ada dulu nih Bu Ika, Pak Bangkit Saputra katanya. Kalau di hasil kuisis itu kan biasanya persen ya? Iya ya Bu ya. Bisa nggak dikonversi nilainya dari 0 sampai 100 katanya? Nanti itu yang masuk ke gini ke classroom itu sudah konversi 1 sampai 100 sih. Oh gitu. Berarti iya. Jadi yang kita terima di classroom itu udah nilai ya 100, 95, 70. Ya, berarti kayak Google Form-nya yang langsung kuis di sana ya. Jadi Pak Hendra ya, Pak Saputra, Pak Bangkit Saputra itu jadi hasil konversinya kalau langsung link ke Google Classroom itu sudah dalam bentuk rentangan 0 sampai 100. Ada lagi mungkin di sini Bu Ika yang mau ya? Yang mau bertanya langsung silakan suruh on mic aja. Iya, silakan. Oh ya, oke, teman-teman guru hebat, silakan yang mau bertanya langsung atau mau berdiskusi langsung, silakan on mic saja. Mari kita tunggu di sini.
Halo, silahkan. Silakan. Mari kita berdiskusi, sharing. Saya bantu. Iya, Halo. ya silakan host. Silakan teman-teman yang mau bertanya, tanya langsung di chat room, tuliskan dulu ya, tanya langsung. Nanti moderator yang akan nunjuk siapa yang dikasih kesempatan langsung on mic. Oke. Nih Bu Suci katanya izin komen. Ada? Ayo Bu. Iya, ayo Ibu. Aduh, kangen sama ibunya. Langsung on mic manual. Bisa udah kayaknya, saya udah buka. Ayo Ibu, on mic Bu, manual Bu. Bu Suci. Ya, saya bantu. Udah dibantu. Silakan Bu Suci. Oke. Bu Suci silakan. Terima kasih, sudah terdengar ya? Sudah Ibu. Iya, kangen sama ibunya. Ya, Bu. Waduh, apa namanya, dengan yang pada umumnya dirasakan oleh teman-teman, kita sudah bisa berbuat banyak dan perannya sangat menginspiratif. Terima kasih ya. Nah, saya ingin menanggapi tadi ada pertanyaan bagaimana caranya mengajak guru-guru yang lain supaya ikut menggunakan e-learning gitu ya. Kalau nggak salah siapa tadi itu. Nah, kalau saya sih bagaimana kepala sekolah, pokoknya manajemen ya, kepala sekolah, para wakil kepala sekolahnya itu pertama dulu yang komitmennya tinggi terhadap e-learning ini. Kemudian memberi penghargaan kepada teman-teman guru yang melaksanakan, menjadikan contoh gitu ya, tunjukkan hasil-hasil ya terbaik yang dilakukan oleh guru sehingga guru-guru yang lain ikut bergerak. Jadi terutama sekali manajemen sekolahnya yang komitmennya tinggi dulu. Nah lalu kalau itu tidak ini, jadi kan teman-teman guru tidak semangat ya karena tidak ada yang menghargai. Ya. Kemudian juga bagaimana di setiap kesempatan perlu disampaikan seperti yang disampaikan oleh Bu Ika tadi, hasil-hasil dari survei yang diperoleh dari anak-anak. Gitu. Jadi kalau hasil survei bagus, nah itu perlu sering-sering kita sosialisasikan atau sering kita upload sehingga yang lain merasa tertarik, masa gurunya ini sama sekali tidak pernah memanfaatkan gitu ya. Jadi ya menurut saya sih seperti itu ya. Jadi perlu benar. Oke, mungkin seperti itu. Benar sekali Ibu Suci. Jadi komitmen dari kepala sekolah beserta jajarannya itu sangat menentukan sekali dalam meningkatkan gairah para guru untuk belajar dan mempraktekkan hal-hal yang dipelajarinya. Terima kasih Ibu. Ini ada Pak De, ini ada yang mau tanya langsung katanya Pak De. Pak siapa nih? Pak Hendra tadi udah, sebentar. Pak Bangkit nih katanya mau langsung tanya langsung sama Pak Putusu, siapa nih? Sutir. Pak Putusutir. Nggak kelihatan. All participants are unmuted. All participants. Dek Bangkit ya. Saya ya Ibu izin bertanya terkait tadi kan saya menggunakan Google Classroom, Quizzes dan Google Form. Di Quizzes saya belum nyoba untuk integrasi fungsi quiznya, tapi ketika saya memberikan kode ke siswa itu quiznya masih dalam poin, itu rentangannya masih dalam ribuan. Itu kan tadi bisa nggak dikonversi menjadi nilai dari jadi 0 kalau sampai 100 yang itu. Kalau saya sih habis poin di Quizzes itu adalah berdasarkan kecepatan anak menjawab gitu. Jadi sistemnya Quizzes itu kan seperti itu, cepat dan benar dia. Yang menyebabkan ada ribuan-ribuan itu adalah skor dari cepat dan benarnya dia. Apakah itu akan menjadi aspek penilaian dari kita itu dulu. Kalau enggak kita bisa pakai persentasenya aja. Jadi kita tidak
tidak mengukur kecepatan anak menjawab, ya udah pakai persentase aja. Gitu. Dari persentase itu dia udah rentang 100 sampai 100 sebenarnya. Kalau saya memahami seperti itu, saya jarang menggunakan yang ribuan itu, karena yang ribuan itu dia udah merupakan hasil dari cepat dan benar. Tuh. Seperti itu mungkin yang saya pahami. Ya. Yeah. Berarti yang dijawab dengan benarnya itu yang langsung digunakan, ya bukan kecepatan poin. Iya. Terima kasih, Bu. Halo. Tiang, silahkan. Halo, bisa Agung, langsung ya? Nggih. Terima kasih Bu, guru hebat semua. Bukan untuk share di sistem dalam pembelajaran yang ke classroom atau apa, karena di sana dan masing-masing tiang rasa sudah mampu untuk melaksanakan, tergantung dari kondisi di sekolah masing-masing. Cuma tiang mencoba untuk men-share apa yang tiang lakukan di sekolah, karena kita bergelut bukan hanya dengan orang-orang muda yang banyak tahu di TI, tapi kita juga bergelut dengan generasi-generasi triple X-nya yang baru tahu dengan teknologi. Nah, sehingga dalam kesempatan ini mungkin hanya berbagi bagaimana kita memacu mereka untuk bisa memanfaatkan e-learning, apalagi dalam masa WFH sekarang ini. Sehingga jaringan internet yang diinginkan itu yang kadang-kadang menjadi sumber masalah bagi kita, dan kemampuan teman-teman guru mungkin yang di usianya tidak seperti kita lagi dalam kecepatan untuk teknologi. Nah, dari share inilah kita di sekolah mencoba membuat terobosan tidak hanya melalui Zoom meeting, tapi juga memanfaatkan karya lokal Bali, Exam Patra, sehingga kita bisa langsung dalam tes dari rumah. Gitu. Itu yang kita mencoba manfaatkan untuk memacu, karena mereka kebanyakan kadang-kadang menulis soal di classroom, di kuis, membuat itu yang menjadi masalah bagi mereka, sehingga kita coba mencari format lain di Exam Patra itu dengan di Word dia memformat dan diekspor langsung bisa masuk di soal di anak-anak dengan sistem yang mereka inginkan. Itu mungkin bagi share yang saya ingin sampaikan, tidak hanya berkutat di classroom dan yang lainnya, termasuk juga di Kuiper yang kita cantumkan di sekolah. Kalau penghargaan untuk guru-guru yang melaksanakan memang tidak, tapi kita selalu memotivasi mereka bahwa inilah zaman yang kita geluti sekarang. Itu yang mungkin, karena yang kan di daerahnya di pegunungan agak sulit juga jangkauan internetnya. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan, sehingga kita tidak berkutat ketika teknologi yang kita gunakan bisa kita rasakan, tapi yang lainnya kan masih berkutat pada bagaimana cara menggunakan dan apa yang saya harus lakukan, gitu. Karena kemampuan otak antara pemikiran kita di generasi sekarang dengan generasi yang sudah hampir pensiun itu sangat sulit akan kita masuk di dalamnya. Mungkin itu yang saya ingin berikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah itu dah. Jadi apapun itu kita harus mengenali. Kalau menurut saya apapun itu kita harus mengenali potensi dan gimana situasi dan lingkungannya kita. Nah yang akan disayangkan adalah saat potensi itu ada tapi kita tidak bisa melayani. Nah, jadi kalau Exam Patra itu dia aplikasi nggak Pak? Aplikasi itu aplikasi. Offline berarti? Dia sistemnya bisa dia sistemnya online, tapi bisa dikerjakan luas seperti yang lainnya dengan sistem itu. Cuma kita perlu admin gitu. Admin ini yang kita pacu untuk bisa berbuat. Ini berupa dia ceritanya LMS gitu kan? Ya. LMS nih. Coba kita Bapak ditulis Pak. Nggih. Ditulis ajukan Nobel Pak, Bu Ika. Ini Bu siapa ini? Bu Ika Tiang Ika. Oh Bu Ika. Salam Bu Ika, mungkin lupa dengan Tiang. Siapa ya? Kok saya nggak lihat muka saya Pak? Udah lihat muka emang nggak ada. Nggak ada kenapa makanya. Nggih, Bapak coba mungkin ditulis kan. Nggih, silakan. Nggih, lanjut. Pak Agung Arimbawu ya, ini masukan bagus.
mungkin saya sebentar masih kontak dengan teman yang mungkin untuk exam patranya ya. Ini kebetulan teman saya. Pak Ari ya. Pak Ari ya. Kayak, ya. Salah satu pengembangnya ini. Ya, saya coba kontak nanti kalau beliau ada kesempatan untuk sharing, mudah-mudahan bisa sharing. Jadi exam patra ini salah satu LMS ya. Jadi teman-teman dari IT Bali membuat LMS namanya exam patra. Tapi ya ini namanya LMS ya harus didesain, perlu server dan seterusnya. Oke. Halo, cek 1. Iya. Halo. Terima kasih Pak. Ya, Tiang sudah sempat kontak ke yang langsung dalam pembuatannya, Deari, Pak Deari. Mudah-mudahan bisa share nanti di sini nggih. Halo. Nggih. Wika. Tiang. Ya. Halo Pak. Nggih. Mudah-mudahan ingat ya. Mungkin dengan pengembangnya itu sendiri nanti kita coba biar dia bisa launching sehingga Putra Bali lah yang muncul dalam pembelajaran ini tidak lagi kita bergelut dengan hal lain. Mencobalah untuk memunculkan Putra Bali karena kita yang sudah beberapa kali share dengan beliau dan bersama dengan beliau. Sampai hari ini exam patra kita bisa letakkan dengan sangat baik untuk anak-anak dan mempermudah guru juga. Oke, terima kasih. Halo, Pak Detmet. Halo. Jangan gambarin warnain, kakak disuruh warnain. Taruh gambarnya. Halo, 1. Cek 1. Halo. Halo, siapa ini? Iya, dengan siapa? Sudah kedengeran ya? Saya sudah. Hostnya. Oh, Dek, maksud lo apa, Dek? Ya. Tuh, siapa nih Kak mau nanya? Itu tadi si Wita katanya mau nanya, Dek. Ya, langsung on mic aja. Udah bisa. Udah. Oke. Pak Wita, silakan. Bu Wita apa Pak Wita ini silakan on mic. Udah. Pak Wayan. Swastiastu. Ya, cantik. Amburan iki. Wita Nusa Dua nih ya? SD sekarang Bu, sudah pindah tugas. SD, oke. Selamat Wita ya, udah diangkat kayaknya nih ya. Giring. Sesungguhnya Bu Ika, yang salut dengan apa yang Bu Ika buat dan cocok jadi pemenang Ig Nobel 1. Jadi Tiang lihat di beberapa FB-nya ada beberapa yang Tiang jujur Tiang tiru juga terkait dengan penggunaan Zoom. Karena awalnya Tiang juga menggunakan free conference ini. Nah, Tiang juga sempat berkomunikasi dengan Blida terkait dengan e-learning. Nah, mungkin ada keinginan Tiang ingin membuat kolaborasi istilahnya, yaitu antara Google Classroom ini dengan e-learning yang mungkin besok atau 2 hari lagi akan dilakukan oleh Blida Map. Nah, terkait dengan Google Classroom, Tiang sudah pernah menggunakan Google Form. Nah, itu banyak sekali yang mengalami kendala, kan? Jadi terutama di penilaian dan lain sebagainya, ada yang sampai 3 kali muncul dan lain sebagainya. Nah, menurut pengalaman Ibu Ika, karena Tiang juga jarang menggunakan Google Class karena begitu banyak melihat kelas pusing lihatnya, kan? Jadi Tiang kemarin nggak melanjutkan. Akhirnya Tiang fokus ke pengembangan e-learning menggunakan website. Jadi yang sekarang kita kembangkan dengan Blida Map itu. Kalau menurut Bu Ika, untuk Google Class-nya ini apa kelemahannya? Terkait mungkin di tesnya, kalau Blida Map bilang di tesnya tuh nggak ada timernya. Itu yang mungkin membuat siswa seenaknya. Karena dulu Tiang pernah menggunakan Google Form, dia bilang sudah ujian, tapi ternyata sebelumnya Pak saya begini. Ditambahkanlah waktunya. Kita bentuknya kan sesuai dengan gini. Jadi dia sebenarnya ujian 2 jam, malah 3 jam dia ujian. Karena dibilang ada kendala lah, dan padahal dia sudah ikut dari awal. Dibilang dia ada apalah upacara atau apalah. Nah itu kelemahannya Tiang kalau dulu menggunakan Google Form.
apakah di Google Classroom ini seperti itu juga? Nah, mungkin itu aja Bu Ika, nanti malah curhat yang jadinya. Nah ini sebenarnya sudah kita respon tadi. Kalau untuk Google Form saya belum pernah menggunakan untuk tes karena seperti yang saya bilang tadi saya terkendala di penulisan simbol-simbol. Jadi saya masih lebih nyaman di Quizzes. Nah sedangkan kalau di Google Classroom kan kita gunakan dia sebagai LMS bukan sebagai tempat tes. Jadi sebagai kelas digitalnya saya. Gitu ya. Jadi melaksanakan kelas secara utuh di Google Classroom bukan untuk tes. Di Google Classroom-nya itu bukan untuk tes bagi saya. Jadi seperti itu. Jadi dia kalau boleh saya tambahkan, kebetulan saya pakai Google Form di Google Classroom. Di situ kan ada tenggat waktunya, Pak. Di situ. Nah, jadi nanti di situ ada tenggat waktunya sampai kapan anak itu harus bisa mengumpulkan tugas atau menyelesaikan tes. Misalnya kita mau ngasih 30 menit, berarti nanti pada tenggat waktu kita tentukan hari apa, kemudian kita jadwalkan kita mengeluarkan kapan, dan pada saat pengumpulannya berapa menit kemudian. Itu sudah ada di sana. Nah, jika anak itu nanti terlewatkan waktunya, maka akan ada tulisan selesai terlambat. Seperti itu, Pak. Halo? Iya, Pak. Jadi di sana udah jelas. Tapi kalau misalnya Bapak jangan pakai link. Kalau di Google Classroom jangan pakai link ininya. Langsung pakai quiz di sana. Yang quiznya di situ langsung ada disediakan Google Form-nya, Pak. Oh iya. Ya mungkin nanti bisa dengan Google Form ya. Sama Pak, cuman kalau misalnya ibu bapak ngelingkan lagi kan lumayan ribet. Jadi nanti bapak lihat di classwork-nya atau di bagian tugasnya ada buat di situ langsung ambil quiznya. Quiznya itu sudah tersedia Google Form di sana. Dan itu bisa diatur waktunya. Bapak bisa jadwalkan kapan mau keluarkan dan kapan harus anak itu mengumpulkan. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih Bu. Jadi sebenarnya juga karena pengalamannya pernah menggunakan Google Form ya sedikit agak ribet dikit karena kita terutama di jawaban anak-anak kan kita membuat suatu rumus Excel lah sedikit untuk nilainya kan gitu kan. Nah, jadi karena mungkin keterbatasan waktu juga Bu. Jadi kemarin malas lah pakai itu. Jadi carilah LMS kayak pertama yang coba itu Edmodo. Habis Edmodo Kulugi. Habis Kulugi yang paling keren itu model bagus yang cuma guru-guru yang kita ajak itu agak susah juga gitu. Betul. Carilah yang simpel aja. Mungkin nanti di sesi berikutnya lebih map ini nanti bisa menggunakan. Jadi mungkin ini nanti bisa di share e-learningnya. Yang dengar kemarin di Singaraja itu joinan 5 sekolah untuk e-learning ini. Nah, mungkin besok akan dijelaskan lebih detail. Nanti mungkin jangan tambahkan pengalaman yang terkait penggunaan e-learning ya. Oke, terima ya sama-sama Pak Wika. Oke, next. Next, ada yang ingin bertanya langsung mungkin? Halo. Ya. Di chat banyak yang nanya. Oh Pak. Ya ini baca yang nanya chatnya nih ntar dulu. Ada di mana nih gini? Mungkin durasi sudah. Siapa ini ya? Pak Pas. Ya siapa ini Pak? Silakan. Ya saya Putu Sutirte. Pak Putu Sutirte. Oh nggih silakan Pak. Iya yang tadi itu. Maaf ya, ini terkait dengan apa yang Ibu buat kan gitu. Saya masalah sedikit di Google Classroom-nya ini. Nah, ketika saya buat masuk ke Google Form itu kan saya buat soal-soalnya. Nah, begitu soal itu sampai kepada siswa kemudian dikirim kembali, malahan siswa aja yang tahu nilainya sementara saya enggak bisa gitu. Nah, tolong dibantu mungkin bagaimana. Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua Gimana tadi? Ya, itu terkait dengan di Google Classroom-nya kan. Saya buat materi, kemudian saya buat soal-soal dan kuisnya juga di sana. Nah, begitu melalui gini Bu, melalui Google Form-nya. Begitu saya sampaikan kepada siswa, kan nyampe dia. Nah, setelah sampai dia kerjakan, kemudian kirim kembali. Nah, nilainya terlihat di siswa, Ibu. Nilai tersebut terlihat di siswa, sementara di kami tidak ada gitu. Nah, itu bagaimana jalan solusinya? Mungkin saya belum teliti mengikuti tutorialnya itu gitu. Itu pertama, Bu. Yang kedua, terkait dengan Google
ini yang terintegrasi, yaitu aplikasi Zoom, Classroom Quizzes ini, apakah itu memang satu modelnya? Seperti kita buka sekarang Zoom-nya itu, apa di dalam Zoom ini terintegrasi, dia ada aplikasi yang Classroom dan Quizzes-nya itu, Bu? Nah itu yang kedua. Terima kasih, Bu. Oke, silakan Bu Ika. Aku jawab yang kedua dulu. Yang pertama kayaknya kamu lebih memahami. Oke. Yang kedua ini sebenarnya aplikasi terpisah, Bapak. Jadi ketiganya ini adalah aplikasi terpisah, cuman di Classroom dia sudah bukan Classroom. Quizzes yang connect ke Classroom. Kalau Zoom itu aplikasi terpisah. Jadi anak saya yang dia perlu siapkan di dan Classroom pun bisa pakai browser sebenarnya, tidak harus aplikasi. Cuman dia harus menambahkan aplikasi Zoom aja. Seperti ini, Kak. Jadi ini yang saya lakukan di sini ini adalah apa yang bisa secara sederhana bisa kami lakukan dan bisa anak-anak lakukan tanpa harus mungkin harus men-setting yang lebih ribet atau seperti apa yang memang mereka sudah kuasai di anak-anak. Untuk Motu, yang pertama. Untuk yang pertama, untuk yang Google Form itu Bapak, nah di Google Classroom itu nanti Bapak lihat mungkin di settingan Google Form-nya Bapak harus bisa lebih teliti. Nah kemudian kalau Bapak nanti di situ mungkin nanti yang lebih jelasnya nanti kan sama Pak Wiswahan nanti ya Pak ya. Nah tapi untuk di awalnya silakan Bapak cek nanti pada saat settingan di situ ada umum, ada presentasi, kemudian ada quiz kalau nggak salah seperti itu ya. Nah di situ nanti ada di situ yang ditampilkan ke siswa itu apakah skornya dan lain sebagainya. Nah untuk nilai Bapak, nilai yang bisa Bapak lihat itu di tanggapan Bapak. Ada nanti di tanggapan itu bisa Bapak download Excel-nya langsung. Itu langsung ada nilainya. Sebetulnya kosong Ibu. Di tanggapan itu tidak ada, saya download nggak bisa. Nilainya? Tidak ada nilainya? Tidak ada nilainya kosong. Oh, nanti coba nanti kan di settingannya coba Pak ya. Selama ini saya pakai nggak pernah seperti itu soalnya saya memang kebetulan memang Google Form aja yang saya pakai. Coba nanti di settingannya Pak dicek lagi ya Pak ya. Nanti kalau ini pertama kali, baru pertama kali. Oh iya. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Nanti di berikutnya kayaknya nanti lihat aja jadwal ada khusus untuk pembahasan Google Form Pak ya Pak Sutirte ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Masuk Iya, kita Pak Dekmep, kita lanjut apa gimana nih Pak Dekmep? Masih ada waktu? Kita sampai jam 13 ya. Masih baru jam 12. Ya, baru jam 12. Ya. Oke, ini saya masih komunikasi dengan dari teman yang membidangi exam Patra ya, jadi sharing exam Patra. Exam Patra Pak Ari ya. Ya, mudah-mudahan bisa di sharing nanti. Ya, masih saya kontak. Sudah? Oke, berarti kita masih lanjut ini. 12. Kita sampai jam 12. Silakan. Oke. Kita jam 1 sayang. Oke, ada lagi yang ingin bertanya langsung atau ingin menanggapi Bapak Ibu, silakan. Halo. Halo, ya, dengan siapa? Saya Bu Mila, Bu. Bu Mila, nggih. Silakan Ibu. Turun. Saya itu belum begitu paham tentang ini, apa itu namanya joint quizzes itu loh. Yang selama ini saya sudah pakai itu yang bisa diakses untuk apa itu soalnya ketika di layar gitu. Tadi saya lihat Bu Budinya bisa dia nge-share quizesnya langsung pertanyaannya diakses sama murid. Gimana itu caranya ya Bu ya? Saya kok nyoba-nyoba kok belum bisa ya? Gunakan fitur gini mode homework Bu. Homework. Terus setelah homework itu gimana Mbak? Langsung diklik aja langsung bisa ya? Setelah homework tuh nanti linknya tuh scroll ke bawah akan ada diminta link, mau ngelink nggak ke Classroom. Tuh. Ada lambang Classroom-nya di sana nanti. Di scroll dia dulu ke bawah.
Berarti dengan kata lain harus buka Google Classroom dulu. Maksudnya harus punya Google Classroom dulu ya kayak maksudnya ibunya. Oh, saya sudah buat ya Google Classroom. Oke. Oh, berarti nanti bisa langsung diakses ya untuk ininya, untuk pertanyaannya sama murid-muridnya. Ya, jadi siswanya itu langsung diberi saat ibu sudah menugaskan, siswanya itu langsung diberikan informasi bahwa dia ada tugas di Classroom. Ada link quizzes ke sana yang akses ke classroom-nya, yang akses ke link ke quizzesnya dari Classroom. Oh gitu. Iya deh Mbak Budi, makasih coba nanti coba. Tanpa kita memberikan kode game. Ya, jadi dia langsung akses link aja udah langsung bisa ngerjain tanpa kode game. Oh gitu. Biasanya. Tapi ya, kalau memang dia meminta kode games langsung disiapkan aja kode gamesnya, boleh di settingannya itu udah siapkan aja kode gamesnya. Kemungkinan ada anak-anak yang bermasalah trouble di mana, ya udah dia nggak bisa akses pakai quizzes, pakai dari link dari Classroom-nya, kita berikan kode gamesnya. Oh jadi gitu. semua alternatif kita siapkan. Yeah. Saya mau nanya Bu Budi lagi, untuk kita agar soalnya terus diakses sama murid, kita berarti harus on terus ya wifi-nya ya? Enggak, maksudnya Ibu, kalau kita untuk tipe penugasan enggak Ibu. Oh gitu, kalau penugasan enggak kayak live game. Kalau yang biasa Ibu lakukan kan yang live game kan, jadi kita kan standby di layar. Kalau yang ini penugasan dia tipenya homework kayak gitu, kayak PR dia jadinya. Berarti pas kita offline tetap aja bisa diakses sama siswanya ya Bu ya? Tetap, siswanya yang harus online. Oh gitu, oh iya. Ya, Dek, kamu noise Dek. Sama-sama Bu. Oh ini kita sampai jam 12 aja nih. 2 jam. Ini Bu Suci udah memperingatkan kita sampai jam 12. Ya, halo, cek 1. Ya. Ya, silakan. Ya, kalau presentasinya masih kuat boleh lanjut sampai jam 1. Bagaimana? Sudah ya? Oke. Jadi Bapak Ibu bisa ya? Bisa ya? Kita udah gini? Ya. Oke, jadi Bapak Ibu, bagaimana kita menciptakan atau menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, walaupun siswa-siswa kita belajar di rumah itu adalah kreativitas dari guru itu masing-masing. Nah, ini perlu suatu harus kita punya niat sendiri ya, niat yang sungguh-sungguh bahwa kita walaupun bekerja dari rumah, anak-anak belajar dari rumah, kita tetap harus memiliki komitmen bersama dengan para guru dan kepala sekolah untuk bisa melaksanakannya dengan baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya di webinar ini. Terima kasih atas diskusi yang sangat-sangat interaktif. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat yang sangat-sangat baik bagi kita semua. Bu Ika, terima kasih sekali atas pemaparannya, teman-teman. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi Om. Selamat siang. Kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Cek 1.